Informasi mancanegara di Kompas Pagi, Saudara. Operasi militer Israel di Gaza selama 24 jam telah menewaskan 77 warga Palestina dan melukai 222 lainnya. Otoritas Kesehatan Gaza menyebut 2 korban tewas dan 44 lainnya terluka saat menunggu penyaluran bantuan di Gaza. Korban tewas warga Palestina di jalur Gaza meningkat menjadi 66.225 jiwa dengan 168.000 lainnya terluka sejak konflik Hamas-Israel meletus pada 7 Oktober 2023. Presiden Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana perdamaian dalam kesepakatan gencatan senjata dan masa depan Gaza tanpa senjata dicantumkan dalam 20 poin paling krusial. Namun warga Gaza meragukan niat baik kedua pemimpin untuk membawa kedamaian ke tanah Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyepakati sebuah rencana perdamaian. Perencanaan damai ini berisi 20 poin yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza dan membebaskan sandera. Sejumlah poin penting, gencatan senjata segera, pembongkaran militer Hamas, demilitarisasi Gaza, serta pemerintahan sementara sipil yang bukan di bawah Hamas. Namun Hamas tengah menelaah dokumen 20 butir proposal perdamaian Gaza yang digagas Trump. Menurut sumber dekat Hamas, kelompok itu memulai serangkaian konsultasi internal dengan kepemimpinan politik dan militer, baik di dalam Palestina maupun di luar negeri, sebelum memberikan jawaban resmi. Sementara itu, Trump memberikan tenggat selama 3 atau 4 hari untuk menerima proposal perdamaian di jalur Gaza. Jika tidak, konsekuensi berat menanti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengonfirmasi Selasa waktu setempat, Qatar dan Mesir secara resmi menyampaikan rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Donald Trump kepada Hamas dan memastikan bahwa jaminan telah diberikan untuk mencegah terulangnya agresi Israel terhadap Doha. Qatar yang telah lama menjadi mediator utama dalam pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas juga menjelaskan Hamas tengah mempelajari proposal tersebut. بالنسبة للوفود الموجودة في الدوحة شارك رئيس المخابرات المصرية يوم أمس في الاجتماع، وكذلك اليوم من الجانب التركي سيشارك في هذه الاجتماعات مع الوفد التفاوضي لحركة حماس. الاجتماع الذي عقد في نيويورك بين عدد من قادة الدول العربية والإسلامية مع الرئيس الأمريكي وسع دائرة المشاركة في إطار هذه المبادرة لتشمل جميع هذه الدول. لذلك اليوم نجد هذا الحضور الثلاثي القطري المصري التركي. Rencana perdamaian disambut dengan skeptisisme dari warga Palestina yang percaya bahwa Amerika Serikat telah lama kehilangan kredibilitas dalam membawa perdamaian ke Gaza. Warga Gaza meragukan dampaknya serta ketulusan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan pemerintahan Trump. ترامب أول ما إجا هو كان من البداية أول ما مسك الحكم كان يقول أنا خطتي هي السلام ووقف الحرب عن قطاع غزة، لأنه ما رأيناه لغاية الآن من ترامب وخططه كلها خطط ليس لها أي مصداقية، كلها خطط كذابة، ليس لها أي كلمة من أمر الواقع. يعني بكل صراحة فيش أي يعني كلمة صادقة من أي كل خطط ترامب لن نراها إلا العكس تماما. Meski proposal perdamaian membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan, namun apakah benar-benar bisa mengakhiri penderitaan atau hanyalah pertunjukan politik? Tim Liputan Kompas TV. Penahanan ratusan aktivis Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan Gaza oleh Israel memicu aksi unjuk rasa di perbatasan Israel dan Gaza. Mereka menuntut Israel membebaskan para aktivis. Kericuhan antara pasukan Israel dengan pendemo terjadi di perbatasan Israel dan Gaza. Militer Israel mengusir pendemo yang menghalangi akses pasukan militer Israel yang akan menuju Gaza. Pendemo menuntut militer Israel membebaskan ratusan aktivis dan juga mengizinkan rombongan Global Sumut Flotilla memasuki Gaza untuk memberikan bantuan.
Ratusan aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan Israel telah diproses di pelabuhan Ashdod sebagai bagian dari persiapan deportasi kembali ke negara asal mereka. Rekaman yang dirilis polisi Israel pada hari Kamis menampilkan aktivis yang menjalani proses pemeriksaan usai mereka ditangkap dan dipindahkan dari kapal. Aktivis mengatakan ada sekitar 500 orang yang berada di atas kapal dan ditahan Israel. Otoritas Israel menyatakan konvoi kapal Global Sumut Flotilla melanggar blokade dan sudah ditetapkan. Israel menegaskan akan menghentikan misi yang dilakukan Global Sumut Flotilla. Ratusan aktivis yang ditahan telah diproses untuk dideportasi kembali ke negara asal mereka. Pada penangkapan aktivis Global Sumut Flotilla oleh Israel, diketahui ada 12 orang warga negara Malaysia. Terkait penangkapan ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam keras intimidasi yang dilakukan Israel terhadap aktivis yang akan menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestina. Anwar menyebut saat ini Malaysia sedang berupaya untuk melindungi dan membebaskan warga negaranya yang ditahan Israel. Penggunaan kezaliman oleh rejim Israel ini dihentikan dan rakan-rakan kita dibebaskan dan saluran bantuan kemanusiaan kepada rakan-rakan kita di Gaza dan Palestin dapat disampaikan dalam keadaan segera. Ribuan warga terlibat bentrok dengan polisi saat menggelar aksi pro-Palestina di Milan, Italia. Dalam aksinya, massa mengecam langkah Israel yang menyerang rombongan Global Sumut Flotilla saat beri bantuan ke Gaza. Saling dorong tak terelakkan saat polisi hendak membubarkan massa. Bahkan beberapa warga melempar sejumlah benda ke arah polisi sebagai bentuk perlawanan. Polisi pun membalasnya dengan bom asap untuk membubarkan massa. Menurut beberapa peserta aksi, unjuk rasa ini merupakan bentuk dukungan warga Italia untuk kemerdekaan Palestina. Aksi dukung kemerdekaan Palestina juga disuarakan warga Sanaa, Yaman. Ribuan orang turun ke jalan guna mendukung Palestina. Para demonstran ini turun ke jalan-jalan yang ada di kota Sanaa. Aksi yang dilakukan pada hari Jumat waktu setempat ini merupakan bentuk kepedulian warga atas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dalam aksinya, massa juga mengecam tindakan Israel termasuk Amerika Serikat yang ingin menguasai Palestina.